Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggreni dari kelas C18E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan seputar materi metodologi penelitian pendidikan. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Apa sih itu penelitian kuantitatif? Nah, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori, yang mana tujuan penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan, meramalkan, mengira-ngira, dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Metode penelitian ini mempunyai kelemahan sendiri. Nah, sedangkan proses penelitian kuantitatif pada umumnya statistik dibagi dua, yaitu yang pertama statistik deskriptif, kedua statistik inferensial. Nah, analisis statistik deskriptif biasanya dipergunakan kalau tujuan penelitiannya untuk penjajangan atau pendahuluan, tidak menarik kesimpulan, hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada. Analisis statistik inferensial digunakan jika penelitian akan memberikan interpretasi mengenai data atau ingin menarik kesimpulan dari data yang dihasilkan. Untuk kepentingan analisis data, bagaimanapun bentuknya data, perlu ada prosedurnya, serta menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua statistik inferensial. Nah, materi selanjutnya yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil diskusi kemarin, dapat kita simpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, menggambarkan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasi subjek penelitian. Adapun kelebihan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu mampu menganalisis masalah atau masalah yang sulit atau tidak terukur secara numerik. Selanjutnya, mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial alami, memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan kekurangan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu biasanya tidak signifikan secara statistik, rentang terhadap bias karena nuansa pendapat subjektif, sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifatnya kontekstual. Adapun langkah-langkah penelitian deskriptif kualitatif yaitu ada mengidentifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus penelitian, pengumpulan data, pengelolaan dan pemaknaan data, memunculkan teori, pelaporan hasil penelitian. Adapun prosedur penelitian deskriptif kualitatif itu ada menurut Sugiono 2007. Terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kuantitatif, yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, penelitian mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata
sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Yang terakhir, tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Materi ketiga yaitu penelitian tindakan kelas atau penelitian PTK. Nah, penelitian tindakan kelas adalah kegiatan mencermati atau mengamati kejadian-kejadian di kelas guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara lebih profesional. Penelitian tindakan kelas mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain pada umumnya. Beberapa karakteristik tersebut adalah guru merasa bahwa ada permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan di dalam kelasnya. Refleksi diri, kolaboratif, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas, dan penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran secara terus-menerus. Ada 3 komponen yang akan menerima manfaat dari PTK atau penelitian tindakan kelas, yaitu manfaat bagi siswa dan pembelajaran, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan untuk meningkatkan tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik dan pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Prosedur PTK atau penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama atau tahapan, yaitu plan atau perencanaan, kedua action atau tindakan, dan ketiga yaitu observation atau pengamatan, dan yang keempat adalah reflection atau refleksi. Materi keempat yaitu penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Metode eksperimen merupakan metode yang paling produktif karena jika dilakukan dengan baik akan dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu, penelitian yang sering dilakukan peneliti dalam dunia pendidikan itu penelitian eksperimen. Materi yang kelima yaitu penelitian korelasi atau korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk memengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Nah, ada 3 ciri utama penelitian korelasional. Yang pertama, penelitian korelasional tepat digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode
eksperimen, serta tidak dapat dimanipulasi. Kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel sekaligus, saling hubungannya dan latar realistik atau realistic setting. Dan yang ketiga, apa yang diperoleh dalam penelitian adalah kadar hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara variabel yang diteliti, terkecuali apabila menggunakan teknik analisis lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruh dari antar variabel yang diteliti. Adapun macam-macam penelitian korelasional, yang pertama penelitian hubungan, dan yang kedua penelitian produktif, dan yang ketiga penelitian varian. Rancangan penelitian korelasional yang pertama, korelasi bivariat. Kedua, regresi dan prediksi. Ketiga, regresi jamak. Keempat, analisis faktor. Kelima, rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kasual. Dan yang terakhir, analisis sistem. Adapun desain dasar penelitian korelasional yang pertama, penentuan masalah. Kedua, peninjauan masalah dan studi keputusan. Ketiga, rancangan penelitian atau metodologi penelitian. Keempat, pengumpulan data. Kelima, analisis data. Dan keenam, simpulan. Adapun kelebihan dan kelemahan penelitian korelasional. Yang pertama, kelebihan penelitian korelasional yaitu peneliti ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial. Yang kedua, memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat melakukan analisis produksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Nah, sedangkan kelemahan penelitian korelasional, yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kasual. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib, ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Ketiga, pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Dan yang keempat, sering merenggang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Adapun materi yang terakhir yaitu penelitian R&D. Apa sih itu penelitian R&D? Nah, penelitian R&D merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian R&D biasanya berisi dua informasi, yaitu masalah yang akan dipecahkan dan spesifik pembelajarannya, model soal atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Langkah-langkah dalam penelitian R&D adalah penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, diuji awal, revisi produk, uji coba akhir, revisi produk operasional, uji coba dan menyempurnakan produk yang telah disempurnakan, pengujian produk akhir, dan implementasi dan desimilasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode deskriptif, metode evaluatif, dan metode eksperimen. Secara umum, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian R&D tergantung model yang digunakan dan data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti. Teknik analisis data yang biasanya digunakan mengacu pada teknik analisis data kuantitatif maupun kualitatif.
Nah, itulah tadi penjelasan dari saya seputar materi metodologi penelitian pendidikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, ada salah kata, mohon maaf. Semoga kita semua diberi kesehatan, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.